masuk pada pembahasan teori behavioristik dan menurut para tokoh. Apa sih itu behavioristik atau behaviorisme? Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa teori behavioristik adalah salah satu di antara teori pembelajaran lainnya yang perlu kita pahami. Nah, kata kuncinya di sini adalah behavior, yang artinya sebagai tingkah laku atau perbuatan. Tentu teori pembelajaran ini berkaitan erat dengan tingkah laku siswa. Hal yang utama dalam teori behavioristik ini di mana sangat mengandalkan hasil perubahan perilaku dan tidak memperhatikan responnya, sehingga disebut juga dengan teori pembelajaran behaviorisme. Memandang individu hanya dari sudut fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam sebuah pembelajaran pendidikan, memberikan stimulus agar perilaku siswa berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu pada siswa yang memperhatikan guru. Kemudian bisa menjawab, maka diberi stimulus berupa reward atau hadiah. Begitu juga sebaliknya, jika tidak memperhatikan dan tidak bisa menjawab, maka stimulus dengan manajemen atau hukuman ini diberikan agar mendapatkan respon atau reaksi dari siswa berupa perubahan perilaku yang biasa disebut dengan psikologis atau stimulus respon. Hukuman ini diberikan agar mendapatkan respon psikologis, namun teori ini membuat siswa jadi kurang mandiri dan kurang kreatif dalam apapun yang dilakukannya, hanya berdasarkan stimulus tadi tanpa memperhatikan prosesnya. Dan ditekankan adalah faktor lingkungannya, pelaku yang tampak dan bersifat mekanis. Nah, sekarang kita cari tahu yuk siapa saja tokoh yang ada di balik lahirnya teori behavioristik ini. Yang pertama adalah Ivan Pavlov, yang lahir di Rusia pada tanggal 14 September 1849 dan wafat pada tanggal 27 Februari 1936. Merupakan seorang fisiologis sekaligus dokter asal Rusia yang menjadi salah satu ahli teori behavioristik. Beliau terkenal dengan teorinya yaitu classical conditioning, yaitu mengembangkan studi perilaku yang dikondisikan penelitiannya bertitik tolak dari asumsinya. Dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia bisa berubah sesuai apa yang diinginkan. Dengan melakukan eksperimen pada hewan anjing, seperti yang kita bisa lihat bersama dalam gambar tersebut, anjing dibiarkan lapar terlebih dahulu. Setelah itu, lonceng dibunyikan agar benar-benar mendengarkan bunyi lonceng tersebut. Setelah lonceng berbunyi selama 30 detik, makanan diberikan. Maka terjadilah refleks pengeluaran air liur. Percobaan tersebut diulangi berkali-kali dengan jarak waktu 15 menit. Setelah diulang sebanyak 32 kali, ternyata bunyi lonceng saja telah dapat mengembangkan keluarnya air liur yang bertambah deras. Jika makanan diberikan, makanan tersebut berfungsi sebagai penguatan. Nah, belajar menurut teori ini adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi. Yang terpenting dalam belajar teori ini adalah adanya latihan dan pengulangan. Dan tokoh behavioristik selanjutnya adalah Edward Lee Thorndike, yang lahir pada 31 Agustus 1879 dan wafat pada 9 Agustus 1945, adalah seorang psikolog terkenal di Amerika Serikat yang menghasilkan hampir seluruh karirnya di Teacher College di Columbia University. Beliau terkenal dengan teorinya Law of Effect atau koneksionisme. Beliau menganggap belajar terjadi karena adanya koneksi yang kuat antara stimulus dan respon. Pemikiran ini didasari oleh hasil eksperimen Thorndike terhadap tingkah laku beberapa binatang serta tingkah laku anak-anak dan orang dewasa. Percobaan diilustrasikan salah satunya pada seekor kucing yang telah dilaporkan dan diletakkan di dalam sangkar yang tertutup.
Bagaimana pintunya dapat dibuka secara otomatis? Apabila tombol yang diletakkan di dalam sangkar tersebut disentuh, maka percobaan tersebut menghasilkan teori trial error, yaitu bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba-coba dan membuat salah. Di sini ada hukum-hukum belajar. Tanda yang pertama adalah hukum kesiapan, yang dimana individu perlu kesiapan yang kuat untuk memperoleh stimulus agar hasilnya lebih memuaskan. Kemudian hukum latihan, yaitu semakin sering suatu tingkah laku dilatih atau digunakan, maka asosiasi tersebut semakin kuat. Hukum ini sebenarnya tercermin dalam perkataan practice makes perfect. Dan yang terakhir adalah hukum akibat. Rumusan tingkah hukum akibat adalah bahwa suatu tindakan yang disertai hasil menyenangkan cenderung untuk dipertahankan dan akan diulangi pada waktu yang lainnya. Misalnya ketika sedang belajar bersepeda, maka akan terjadi proses kegagalan di dalamnya. Jika diulang terus-menerus, maka lama-kelamaan akan berhasil. Dalam perjalanan waktu, ternyata ada revisi hukum belajar dari Thorndike, yaitu pertama adalah mengulang saja tidak cukup untuk memperkuat hubungan stimulus respon. Yang kedua, hukuman tidak berakibat positif pada perubahan tingkah laku. Yang ketiga, syarat utama terjadinya hubungan stimulus respon adalah adanya saling sesuai antara stimulus dan respon. Dan terakhir, akibat suatu perilaku dapat menular baik pada bidang lain maupun individu lainnya. Tokoh selanjutnya yaitu Jackson B. Watson. Dia lahir di Greenville pada tanggal 9 Januari 1878 dan dia meninggal pada tanggal 25 September 1958. Dia adalah seorang ahli psikolog dari Amerika Serikat dan juga guru besar dan menjadi direktur laboratorium psikologi di Universitas Johns Hopkins pada tahun 1908 sampai 1920. Dan Jackson B. Watson ini juga terkenal dengan teori behaviorisme klasik. Kemudian dia mengadakan eksperimen terhadap Albert, seorang bayi berumur 9 bulan. Albert itu adalah seorang bayi yang gembira dan tidak takut bermain dengan tikus putih berbulu halus. Dalam eksperimennya, Watson memulai proses pembiasaannya dengan cara memukul sebatang besi setiap kali Albert mendekati dan ingin memegang tikus putih tersebut. Akibatnya, tidak lama kemudian Albert menjadi takut terhadap seperti itu dan bahkan terhadap semua benda yang serba putih. Konsep belajar menurut Bapak ini itu gimana stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati, dengan kata lain, dan mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggap ini sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Bukan berarti semua perubahan mental yang terjadi dalam benak siswa itu tidak penting. Semua itu penting, akan tetapi faktor-faktor tersebut tidak bisa menjelaskan apakah proses belajarnya sudah terjadi atau belum. Tokoh selanjutnya yaitu B.F. Skinner. Dia lahir di Amerika pada tanggal 20 Maret 1904 dan dia meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990. Dia adalah seorang psikolog dari Amerika Serikat yang terkenal dari aliran behaviorisme, dan dia juga terkenal dengan teori operant conditioning. Operant conditioning itu adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya, dan dia bereksperimen. Dia melakukan pada seekor tikus prosedurnya saat diskusi itu dalam keadaan lapar. Kemudian ada bunyi makanan yang tersedia, dan berikutnya tikus mendengar bunyi lagi
tikus pun mendekati makanan yang sudah disediakan. Dan selanjutnya ada bunyi lagi, namun kali ini tidak diberi makan. Nah, pada saat inilah terjadi operan tikus membuat gerakan kesana kemari lebih meningkat setelah ada bunyi dari tombol yang disentuh oleh tikus sendiri. Barulah muncul makanannya. Selanjutnya, setiap kali tikus menyentuh tombol, maka akan muncul makanan. Dan semakin lama jarak waktu antara penyebab tombol relatif, semakin singkat dari prosedur tersebut. Dan dalam hal ini, itu ada dua fase. Yang pertama yaitu fase latihan, di mana saat melaporkan tikus kemudian melatih tikus dengan bunyi dan keyboard situasi agar tikus bekerja sendiri di lokasi. Dan yang kedua yaitu fase pembentukan, yaitu membentuk tingkah laku supaya tikus itu menekan tombol untuk memperoleh makanan. Contoh pada manusia, jika ada seorang anak kecil yang menangis ingin dibelikan es krim, namun karena ibunya tahu ada kandungan yang tidak aman, maka ia tetap tidak membelikannya walaupun anaknya teriak. Dan hal ini lama-kelamaan akan reda dengan sendirinya. Karena jika sekali saja ibunya mengiyakan permintaan anaknya, maka ini menjadi senjata bagi anaknya untuk melakukan perilaku meminta dengan cara menangis atau teriak. Sebagai penutup, bisa disimpulkan bahwa teori behavioristik atau behaviorisme ini berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati, perlu pengulangan dan latihan, sehingga menjadi kebiasaan. Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya perilaku yang diinginkan melalui penguatan positif, evaluasi, dan didasari atas perilaku yang tampak dalam teori belajar ini. Pendidik memberikan instruksi singkat yang diikuti contoh baik yang dilakukan sendiri maupun melalui simulasi. Demikianlah pemaparan kami atas rangkuman dalam teori behavioristik ini. Sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.